Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih pada bab yaitu tentang amalan ketika atau adab ketika kita bermimpi yang buruk. Yang ke-11 yaitu adab ketika kita bermimpi yang buruk, yaitu kita dianjurkan untuk mengamalkan amalan yang dilihatnya dalam mimpi jika amalan tersebut berupa amal ketaatan. Jadi adab yang berikutnya ketika kita bermimpi buruk yaitu ketika kita itu bermimpi yang baik, seperti halnya kita bersedekah ataupun berupa berpuasa, maka itu kita dianjurkan untuk mengamalkannya atau melakukannya tatkala kita bangun dari tidurnya. Lain halnya tatkala kita itu bermimpi kemaksiatan ataupun seperti mencuri harta seseorang, maka tatkala kita bangun dari tidur kita tidak boleh untuk mengamalkannya karena mimpi yang buruk tersebut berasal dari syaitan. Lalu yang terakhir, adab tatkala mimpi yang buruk yaitu mengetahui keutamaan dari mimpi yang baik. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, alam yabqa minan nubuwah illa mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat? Qala ar-ru'ya as-salihatu yaraha ar-rajulu aw turala. Yang mana artinya tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa makna mubasyirat? Beliau menjawab, mimpi yang baik yang dilihat oleh seseorang atau mimpi baik yang dilihat untuknya. Nah, jadi adabnya lagi yaitu kita harus mengetahui keutamaan mimpi atau kita tahu tafsiran mimpi tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan kita itu untuk menafsirkan mimpi. Nah, lebih baik tatkala kita itu tidak mampu untuk menafsirkan mimpi, kita itu bertanya dengan orang yang alim atau orang yang tahu akan tafsir mimpi tersebut. Tidak boleh kita mentafsirkan mimpi menurut akal kita sendiri. Kemudian faedah 1, mimpi yang dilihat pada saat tahajud termasuk paling baiknya mimpi. Jadi paling baiknya mimpi itu tatkala seseorang itu bermimpi yaitu pada waktu tahajud atau sepertiga malam terakhir. Hal ini disebabkan karena beberapa perkara. Jadi paling baiknya mimpi itu tatkala waktu tahajud atau jam 2:30 ke bawah sebelum sholat subuh. Itu sangat baik-baiknya mimpi. Kenapa dikatakan baik-baiknya mimpi? Sebagaimana itu disebabkan karena beberapa perkara. Di antaranya pada umumnya pada waktu tersebut jiwa seseorang dalam keadaan tenang dan waktunya juga sunyi. Nah, jadi yang pertama itu karena tergantung waktu. Karena waktu tersebut pada waktu tahajud tersebut jiwa seseorang itu dalam keadaan tenang dan waktu pun sangatlah sunyi. Dan yang kedua dikarenakan lambung dalam keadaan kosong, karena jika lambung penuh dengan makanan maka dapat menyebabkan naiknya uap yang dapat mencegah untuk bermimpi. Jadi dan waktu tahajud tersebut itu pada waktu lambung itu kosong. Di kosong-kosongnya lambung itu pada sepertiga malam. Karena tatkala lambung itu ada isinya atau kita baru makan dan mimpi, nah itu bisa menyebabkan naiknya uap yang dapat mencegah untuk bermimpi. Kemudian dikarenakan waktu tahajud merupakan waktu turunnya para malaikat. Nah, jadi waktu tahajud tersebut waktu di mana para malaikat itu turun ke bumi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, paling baiknya mimpi yaitu di waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Kemudian faedah yang kedua,
amalan supaya tidak bermimpi buruk. Nah, jadi ada amalan-amalan yang mana menyebabkan kita semua itu tidak bermimpi yang buruk. Nah, terdapat beberapa amalan agar seseorang tidak bermimpi buruk dalam tidurnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya yaitu dengan membaca doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka ru'ya shalihah shadiqatan ghairu kadhibah nafi'atan ghairu dharrah. Kemudian di antara lagi juga dengan membaca doa yang biasa dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma in kana fi abdika hadza khair fa arini lailatar ru'ya. Kemudian ada juga amalan-amalan yang diambil dari surah Al-Quran, dan juga terdapat doa yang seharusnya diamalkan sebelum tidur supaya kita tetap terjaga dari gangguan syaitan dan agar dapat bermimpi baik, yaitu membaca surah Asy-Syamsi, membaca surah Al-Lail, membaca surah At-Tin, membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il ahlam wa astajiru bika min talaqi syaitan fil yaqadati wal manam. Allahumma inni as'aluka ru'ya shalihatan shadiqatan nafi'atan hafidatan khairu mangsiyah. Allahumma arini fi manami ma uhibbu. Nah, kemudian Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu itu berkata, barang siapa yang membaca zikir di bawah ini ketika akan tidur, maka dia akan bermimpi baik. Jadi menurut Al-Habib Ali bin Hasan bin Al-Attas itu, beliau berkata, tatkala seseorang itu membaca tu'minu billah nafiqu billah naruddu amrona ilallah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah, maka orang tersebut akan bermimpi dengan mimpi yang baik. Kemudian faedah yang ketiga, di antara kitab-kitab karya para ulama yang menjelaskan tentang tafsir mimpi, yaitu Qawaidu Tafsiril Ahlam karya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Al-Hambali, yaitu kitab Tabdirul Anami fi Ta'biril Manam karya Imam Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi. Kemudian kitab Jami'u Tafasir Ahlam karya Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Hanafi. Jadi kitab-kitab tersebut itu menerangkan tentang tafsir-tafsir mimpi yang mana dapat kita ketahui dari kitab tersebut. Nah, kemudian tadi kita akan membahas tentang adab-adab tatkala kita bermimpi baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ke adab-adab ketika kita bermimpi buruk. Nah, di antara yang pertama yaitu harus mengetahui bahwa datangnya mimpi buruk adalah dari syaitan. Jadi, tatkala kita bermimpi buruk, maka kita harus mengetahui atau meyakini bahwa mimpi tersebut berasal dari syaitan. Yang mana para ulama menjelaskan bahwa datangnya mimpi buruk adalah dari syaitan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ar-ru'ya as-salihatu minallah wa sulmu wa minasyaitan. Yang mana datangnya mimpi yang baik adalah dari Allah, sedangkan mimpi buruk maka datangnya adalah dari syaitan. Yang kedua adabnya lagi yaitu membaca ta'awudz. Contoh lafadznya Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'yah. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ru'yah. Artinya, ya Allah, semoga Engkau menjauhkan dariku, melindungiku dari kejelekan mimpiku. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza ra'a ahadukum ma ya'rahu falyata'awwad billahi min syarriha. Jika kalian melihat mimpi yang buruk, maka berlindunglah kepada Allah atas keburukannya. Itu bacalah ta'awudz. Dan adab yang berikutnya yaitu merubah posisi tidurnya, dan yang lebih utama adalah bangun dari tidurnya kemudian melaksanakan sholat sunnah.
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum wa yusalli. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang tidak disenangi atau mimpi buruk, maka bangunlah kemudian sholatlah. Nah, lalu adab yang berikutnya yaitu tatkala kita tidur dan pada saat itu kita bermimpi buruk dan kita terbangun, maka itu kita dianjurkan untuk merubah posisi, yang mana contohnya ketika kita mimpi buruk itu kita miring ke sebelah kiri. Nah, ketika kita bangun maka kita rubah miring ke sebelah kanan. Tetapi yang lebih baik lagi, yang lebih afdalnya menurut Nabi Muhammad, yaitu kita dianjurkan untuk bangun lalu sholat malam dulu, sholat tahajud. Dan adab yang berikutnya yaitu tidak menceritakan kepada siapapun atas mimpi buruknya. Jadi adabnya lagi, tatkala seseorang bermimpi buruk itu tidak boleh menceritakan mimpi buruk tersebut kepada siapapun. Kemudian adab yang nomor 5 yaitu tidak mentafsirkan mimpi tersebut dengan penafsiran apapun, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditafsirkannya. Jadi ketika kita bermimpi yang buruk, janganlah kita mentafsirkan mimpi tersebut, karena dikhawatirkan itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kita habis bangun tidur mimpi buruk, nah kita itu meminta perlindungan kepada Allah atas mimpi yang buruk tersebut. Dan adab yang berikutnya yaitu meludah ke arah kiri tanpa liur. Jadi sebagian ulama itu berkata, jika seseorang membaca doa ayat berikut ini sebelum tidur, maka dia tidak akan bermimpi sehingga keluar sperma. Yang mana doa tersebut, wa imma yanazahannaka minasyaitan fasta'idz billahi innahu samii'un 'aliim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min asyaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Jadi barang siapa itu yang membaca ayat tersebut, yaitu surah Al-A'raf ayat 200 sampai 201 tersebut, maka ia tidak akan mimpi basah ketika tidur. Nah, karena mimpi basah itu juga itu berasal dari syaitan. Jadi ketika kita tidak mau kita itu mimpi basah, maka dianjurkan membaca surah ayat tersebut dan meludah ke arah kiri tatkala bermimpi yang buruk. Tetapi jangan meludah itu jangan ludah yang banyak, tetapi ludah yang sedikit saja. Kemudian faedah yang kedua, di antara adab-adab mentafsirkan mimpi bagi seseorang yang memiliki keahlian dalam mentafsirkan mimpi. Yang pertama, memulai dengan mengucapkan doa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu khairan ra'aita wa khairan yakun, khairan talaqah wa syarran tawaqah, wa khairan lana wa syarra ala a'daina walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian katakanlah kepada seorang yang menceritakan mimpinya, ceritakanlah kepadaku tentang mimpinya. Kemudian memahami perkataan dan penjelasan dari orang yang menceritakan mimpinya. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa dalam menjabarkan makna mimpinya supaya tidak salah dalam mentafsirkannya. Yang keempat, mentafsirkannya dengan makna yang baik, yaitu terus yang berikutnya, tafsir mimpi harus disesuaikan dengan keadaan orang yang menceritakan mimpinya. Jadi tatkala mimpi tersebut dilakukan dilakukan oleh orang yang bagaimana tingkahnya, maka kita harus mentafsirkan mimpi tersebut itu dengan melihat keadaan orang tersebut. Yang nomor 6, jika mimpi baik maka tafsirkanlah makna mimpinya dengan kebaikan, dan jika mimpi buruk maka janganlah ditafsirkan dengan sesuatu apapun. Yang terakhir yaitu tidak mentafsirkan mimpi di saat terbitnya matahari atau saat terbenamnya matahari. Karena baik-baiknya mentafsirkan mimpi itu sebagaimana Rasulullah itu melakukannya ketika sehabis sholat subuh, maka itu paling baik-baiknya untuk mentafsirkan mimpi. Nah, mungkin
Sampai sini saja pertemuan kita. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.